Lampunya kelihatan dong. Headlamp dia tuh terang banget. Kelihatan lah, maksudnya pendaki yang prepare banget sama yang maksudnya yang biasa-biasa aja prepare-nya. Kayak mulai janggal. Iya, di situ itu juga kita notisnya pas sudah di bawah ya. Iya, karena kita udah nggak mikir yang mistis apa segala macam, enggak. Karena mikirnya oh ini karena hujan kali ya, treknya jadi kayak gini, terus kenapa bisa lama, pokoknya mikirnya kondisi alam aja lah, ya, bukan ke arah mistis. Ada beberapa tanah itu kalau yang kena air, ada yang bisa jadi gombios, ada yang gembos, ada yang jadi kuat, gitu. Nah iya tuh, terus ya udah, sampai akhirnya tuh bener-bener jalannya tuh ngelok tuh, terus ya turunannya tuh terjal banget, sampai akhirnya gue bilang gue udah gak kuat nih Jim, gue bilang gitu. Wah gimana nih 2 orang temen gue yang udah pernah, maksudnya yang berpengalaman banget naik gunung, Panjim sama Om Dodo nyaranin, Om Dodo sih yang lebih nyaranin, Jim, Lina kayaknya digendong aja deh karena kayak fisiknya udah gak ketolong nih, dia bilang gitu. Terus ya gue nyadar diri dong, badan gue besar, gue bilang yakin nih gendong gue bilang gitu. Di alam juga iya, gitu dan trek kayak gitu, iya. Takutnya kan membahayakan dirinya dia juga kan. Akhirnya ya udah ayo nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya Singgi bawain carrier-nya Panjim yang beratnya berapa? 70 liter. Terus Panjim gendong gue. Sejam lah deh ya gendong gue. Ada. Dan lu sadar nggak sih di saat itu Panjim kayak ngajak kita buat kayak ambil kiri aja. Itu kenapa tuh? Oh, gue nggak tahu sih. Karena, tapi lu notice nggak sih? Enggak, karena gue nggak ya? notice karena gue udah nahan sakit. Soalnya tuh kayak selama perjalanan itu yang bisa dibilang kita disasarin atau apa, si Panjim tuh selalu ngajak ambil kiri aja. Sementara di jalur kiri itu jalur yang udah nggak kepake. Oh, gue notice-nya ini sih yang dia suruh ngambil kiri. Kita lihat kiri aja, padahal di kanan nggak kenapa-napa. Terus gue bilang, Jim gila lu ya, itu nggak ada jalan, kayak rumput tinggi-tinggi ya. Kan kalau kayak jalur yang udah nggak pernah didaki lagi kan kayak yang tinggi-tinggi gitu ya, udah ketutup hutan gitu kan. Nah si Panjim tuh selalu ngajak ke situ sampai 3 kali. Nah gue nggak tahu ya kenapa itu anak ngajak ke situ terus. Kalau gue sih mikirnya karena mungkin trek di sana lebih landai, lebih bagus lah dibanding yang kita laluin yang biasa. Cuman mikir lagi, tapi kan itu nggak ada jalan ya, maksudnya rumput-rumputan doang. Iya, takutnya kan malah jadi ada jebakan atau apa. Makanya kita larang. Makanya kita larang. Udahlah kita nyari jalan aman aja meskipun jalurnya curam, gue bilang gitu. Si Panjim ini kayak seolah diajak gitu ya, buat belok kiri. Mungkin nggak tahu juga karena kan posisi kita juga lagi capek, terus ditambah dingin, terus ditambah kayak mungkin panik ya karena harusnya kita udah nyampe di sini, kok kita belum sampai. Pos 3 udah belum. Pos 3 udah, kita tinggal kedua kalau nggak salah, tapi nggak ketemu-temu sampai 7:30 dari jam 6 lewat 15 lah kalau nggak salah kita start. Soalnya nunggu maghribnya nggak lama juga sih, selesai azan 5 menit setelah itu kita mulai. 8 jam ya itu ya. Iya, dari jam 1 tuh udah sampai 7:30 kan, udah hampir 8 jam. Kalau normal kayaknya nggak selama itu kan kalau turun. Kalau turun harusnya dikurangin 2 dari lu naik. Lebih cepat nggak sih kan, kayak mengingat medannya kan gitu landai, terus kita ketolong sama gravitasi juga. Iya, kalau misalkan tadi kan naik kan 10 jam. Kalau misalnya turun tuh harusnya 5 jam atau 6 jam. Dibagi 2 dari jadwal waktu naik itu sama kayak hampir kayak cerita lu yang itu ya. Soalnya tuh yang gua bikin kayak aneh ya, maksudnya kayak kita di tengah hutan kayak bener-bener hening, nggak ada suara apa-apa. Itu tuh yang gua pikir kayak ya Allah ini kenapa ya gitu. Itu apa? Nggak ada sama sekali. Dan anehnya lagi nih, biasanya kita tuh selalu nemu pendaki turun. Nah, di situ kita nggak nemu sama sekali pendaki. Sama sekali nggak ada. Terakhir itu yang 3 orang itu yang pakai headlamp, 3-3-nya. Yang nggak kesusul juga sama kalian. Iya, padahal yang cuma jeda kayak 2 menit doang dia ngelewatin kita. Itu sih dari situ. Di Surken itu rame juga sebenarnya pendaki. Rame. Yang saat kita nedu juga rame kok. Pokoknya setiap turun pasti ada aja yang lewat dan yang naik. Ini nggak ada sama sekali. Nggak logis ya kalau nggak ketemu.
Iya kan secara logika tuh harusnya kita ketemu kan sama si pendaki 3 orang itu. Cuman di situ gue belum mikir, pokoknya gak mikir mistis-mistis deh, dan ayo udahlah emang mungkin pada istirahat atau emang udah nggak ada lagi yang turun dan naik. Orang jam 7:30, sekarang siapa juga yang mau naik kan, siapa juga yang mau turun. Apalagi tuh weekday kan jatuhnya. Logikanya iya, dan itu Senin. Nah terus udah gitu, udah nih sampai akhirnya ada momen temen gue udah gak kuat ngegendong gue, gantian lah sama yang satunya. Cuman dia juga sebentar sih, dan udah gitu sampai bilang si temennya yang Om Dodo ini, udahlah yuk kita gotong aja nih pakai plastik. Nemu plastik mau ngegotong gue nih ceritanya. Mau dibikin kayak gitu? mau dibikin kayak tandu lah intinya. Terus si plastik buat ngegotong gue. Gue kan takut dong. Ngeri, maksudnya ngeri. Pertama ngeri guanya kenapa-napa tergelincir, kedua ngeri teman-teman gue juga kena imbasnya kan. Mending kayak udahlah nyari aman aja, maksud gue udahlah jangan pakai plastik. Akhirnya plastiknya digunain gak sih? Enggak digunain. Kan kata Om Dodo, udah nggak usah, jangan gitu. Tadinya udah diikat di gua, di punggung. Tadinya kan mau dibikin tandu, tapi udah ikat aja biar nggak jatuh nih si Lina, karena kan turun-turun plak-plak gitu kan. Takutnya gua turun, jadi diikat, tapi udah nggak guna juga. Mendingan si Lina maksudnya ngerangkul kencang temen gue ini nih yang ngegendong. Ya udah tuh plastik ditaruh aja. Ditaruh lagi ke tempatnya yang semula. Ya udah di situ tuh jalan sampai kita lihat, wah udah jam 8 lewat nih, udah mau 8:30. Gue tuh pas lagi si Lina digendong ya, itu yang bikin gue masa kayak jelek lah, masa kayak si Lina tuh ngomong sama Panjim, gue denger. Gue tuh di sininya dia nih, gue udah gini aja, udah kayak udah pasrah aja lah gue. Kayak Lina tuh ngomong, Jim kita kok nggak nyampe. Dan gue ngomongnya pelan banget. Terus gue denger si Panjim ngomong, banyak istighfar aja Nil. Dalam hati banyak istighfar. Ya Allah. Kayak gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, kita benar-benar udah minim lighting gitu. Sampai pakai senter HP. Itu 3 senter kalian? Iya, mati. Baterainya. Cuman satu yang hidup, yang megang adanya dia, Eca. Itu sampai gue berantem sama adik gue tau. Sumpah itu kayaknya itu udah emosinya udah dimainin lah. Iya, kayak psikis kita tuh kayak dimainin, kayak lu di tengah hutan, hujan, dan belum nyampe pos selanjutnya yang seharusnya kita udah pula, nyampe ya kan? Nah ditambah kita kekurangan cahaya. Gua sampai ngegas adik gua kan, lu kalau nyenterin yang bener gitu. Nah akhirnya dia merasakan apa yang gua rasakan. Iya kan? Gua sampai gitu ya bener-bener kayak ya psikis kita dimainin gitu, kayak bener-bener gimana sih kita tersesat di hutan gitu ya kan. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu, udah sih kayak gitu. Ya udah kita jalan lagi kan, lanjut tuh udah kayak banyak istighfar aja lah, udah ingat Allah lah istilahnya. Maksud kayak astagfirullahaladzim, ya Allah gitu, udah udah baca itulah yang gua bisa. Udah membentengi diri dengan udah pasrah aja. Ditambah si Lina kayak gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak jalan. Nah itu ditambah yang bikin gua maksudnya panik ya, Om Dodo itu kan yang udah sering lah naik ke situ. Gue selalu nanya sama dia, Om masih logis jauh gak? gitu. Ya, Om logis gak sih kita belum nyampe-nyampe? Om Dodo tuh nggak pernah ngomong, nggak pernah jawab pertanyaan Singgi. Iya. Om masih jauh gak sih? Enggak gitu. Dia selalu kayak nenangin lah istilahnya, nggak ngomong gitu. Sampai di satu titik dia ngomong, Om masih jauh gak? Gue nggak tahu Nggi. Sampai dia ngomong kayak gitu. Dia yang udah sering. Sampai dia ngomong, gue nggak tahu Nggi gitu. Ditambah gue ngeliat mukanya dia, ya Allah gue ngeliat muka temen-temen gue udah kayak udah gak ada bentukannya sih, lah pokoknya. Gimana sih, kayak lu udah bener-bener panik gitu. Adanya Singgi kena omelan terus sama Singgi, sama si Panjem juga kena gas. Terus gue yang udah kesakitan, bener-bener gak bisa jalan. Complicated. Iyalah. Udah gak tau. Dan dia kan juga badannya nggak sekuat teman gue si Panjim lah. Jadi bawa carrier itu bentar-bentar kita ngeres. Panjim pun sama karena kan nggak bawa gue. Ya udah, gue nggak berharap. Maksudnya di situ gue kayak, aduh, ya yang penting gue ketemu jalan landai deh. Karena kasihan nih teman-teman gue. Gue udah nggak mikir pos selanjutnya. Seketemunya jalan landai aja gue tuh udah seneng. Dan sepanjang pas kita di tempat itu kayak ngobrol aja kayak nggak ngobrol sama sekali nggak sih Nil? Kayak capek. Kayak bener-bener. Sampai akhirnya gue yang menyadari kok nggak ngobrol lah, kasihan. Maksud gue akhirnya gue yang buka omongan kayak ngajakin anak-anak ini ngobrol. Kayak bener-bener lu
udah kayak putus asa nggak sih, kayak ditambah dengan kayak suasana yang hening, terus Udah semeraut. di sepanjang perjalanan nggak ada obrolan sedikit pun, kayak itu malah kayak memperburuk situasinya. iya. Nah ya udah kan, itu ya udah kita lanjut jalan lagi sampai di satu titik adek gue ngeliat pos 2. Enggak, sebelum ketemu dulu, pas gua ngomong, kok nggak nyampe ya, gua bilang gitu. Ternyata tuh ya temen gue itu nyadar sebenarnya kita jalan di situ-situ aja. Sebenarnya si si Panji itu. Panjim. Oh yang gendong lu ya? Iya, Ya. karena dia melihat si Si plastik plastik yang merah tadi. Plastik yang buat ngiket. Iya, Iya. iya. Tandu. Itu- Cuman kita nggak ada yang nyadar sih. Nggak ada yang nyadar, cuma dia yang Dia ngomongnya ya sama lah kayak gua ngelihat sesuatu tapi ceritanya nanti kayak gitu. pas di bawah dia baru Tapi udah akhirnya sampai akhirnya turun ke bawah. Udah nggak tau lah, pikiran gue udah yang penting gue selamat sampai base camp dulu, bukan sampai rumah nih, sampai base camp dulu. Ya udah sampai akhirnya udah jam berapa? Sejam lah ya kita ya. kitanya Hampir jam 9 kurang ya ketemu pos 2, ya nggak sih? jam 8:30, 9. Iya itu, iya pokoknya jam setengah 8:30. setengah 9, ya setengah 9-an lah seingat gue. Ya udah tuh jalan akhirnya udah landai lama, baru kata adiknya dia, tuh ada pos. Ah ini pos 2 bukan Iya. gitu. Terus kata si Panjim, coba Cak di center dulu gitu. Soalnya si Panjim takut adek gua halu atau apa, takutnya itu jurang atau apa, jadi di make sure lagi. Karena sepi banget, Sepi banget, nggak ada orang sama coy. sekali, nggak Bayangin ada, setengah ya. 9 lo masih di dalam gunung dan masih perjalanannya butuh 2 pos lagi yang harus lo lewatin. Itu nggak nyampe 8 jam berarti ya? Gitu ya. Kalau dihitung-hitung kita turun lebih lama dibanding Dibanding naik. Sementara kita turun nggak ada istirahat yang benar-benar istirahat. Iya kayak kebalik ya kan, kayak lo naik yang aturannya benar-benar gak ada istirahat gitu. Iya gitu. Nah ya udah tuh sama si Panjim suruh make sure dulu, coba Cak di center. Oh iya nih Center, bener. Bener tuh akhirnya ya. Bener. Ya, Disuruh- jalan nih kan. Nah, Posisinya Eca di depan, terus Panjim, gue, Om Dodo dulu ya yang di depan ya? Apa Om Dodo di belakang ya? Om Dodo di belakang ya? Om Dodo di belakang. Ya Om Dodo di belakang, gue masih Singgi di tengah lah intinya. Itu udah nyatu lagi nggak? Sorry, tadi kan katanya pecah. Nggak tahu, yang rombongan pertama gue udah nggak tahu kemana. Udah nggak, dia itu kita tahu pas kita udah nyampe di base camp, kita tanya mereka nyampe jam berapa, mereka nyampe habis isa Jam ya? iya habis Isa. Jam 7-an. Jam 7. Sedangkan kita jam setengah 9 masih nyari tuh pos 2, baru ketemu maksudnya pos 2. dan itu yang pertama itu nggak ada, rombongan pertama tuh nggak ada kayak curiga. Nggak ada. segala macam. Mungkin curiga ya, mungkin ya saat itu kok nih kakak gue belum pada turun, belum ada kabar. Nungguin nggak sih di pos 2 gitu katanya? Enggak, mereka langsung. Langsung. Oh, nunggu pas langsung jalan. Mereka tuh sampai sempet kalau jam 10 belum nyampe, mereka mau Jam iya, mau jam lapor 10. ranger, karena kan mereka tahu kondisi Lina Kakinya lagi cedera. Mungkin mereka masih mikir, oh karena lama karena nunggu. iya, Positifnya gitu mereka mikirnya kan. Terus sampai akhirnya, jadi sebelum masuk pos 2 tuh ada kayak pos shelter. gitu ya. Shelter ya. Jatuhnya shelter ya? Iya. Shelter. Kayak pos bayangan gitu loh. Iya, kayak shelter. gitu. Gue pas ngelewatin itu kayak, wah nggak enak banget sini gue. Bener-bener Di kayak situ gua ngomong ke si Om Dodo itu, Om ngeres dulu gak sebatang? Enggak, udah lanjut aja. Jangan di sini Gi, lanjut aja. Nah di situ gua nggak tahu kan. Tadinya mau di situ tuh. Emang hawanya kayak, Iya. ya lu pasti kalau ngerasa ada yang janggal pasti ngerasa kayak nggak enak gitulah hawanya gitu buat kita berhenti di situ. Nah gue juga ngerasa kayak gitu sih. Padahal itu kayak setelah perjalanan kalian sekian lama baru nemu pos yang benar-benar niat pengen istirahat, tapi nggak bisa tuh ya. Bukan nggak bisa, tapi Om Dodo itu bilang Melarang, jangan di situ lebih gitu. melarang. Jangan terus aja dia bilang gitu. Kenapa tuh? Gue nggak tahu itu, dia nggak cerita apa-apa. Pokoknya, Tapi dia cerita tahu pas sama gua. oh iya, gue Iya, nggak cerita. tahu sih. Iya, cerita. Lanjut berarti tuh. Lanjut, tetap lanjut. Lanjut, tapi ada pos 2 kan di situ. Kita berhenti sebentar sebentar banget. Cuman buat ngeinin kaki gue dan ngebalikin energi teman-teman gue lagi lah ya. Apalagi yang ngegendong gue itu. Ya udah, akhirnya dari situ nggak ada apa-apa lagi ya. Maksudnya Udah nggak ada apa-apa udah nggak ada lagi apa-apa lagi.
dan guanya udah nggak digendong karena gue kayak tahu diri aja, udahlah biarin aja lah kaki gue. Iya, kayak udahlah bodo amat, gue pulang dari sini nyeretnya, karena kasihan kan orang udah cukup lama, udah 1 jam lebih ngegendong gue. Terus ya udah sampai akhirnya ketemu. Sebelum ketemu pos 1 kita ketemu orang ya. Ketemu orang pendaki sendiri, solo hiking. Iya, solo hiking. Gak tahu itu orang apa bukan ya? Iya, kita juga gak tahu itu orang. Gak tahu orang apa bukan. Kita tanya, soalnya diam aja. Mukanya flat. Ranger bukan? Bukan. Kayak flat. pendaki. Pakai Bapak-bapak. Gitu. Iya, Bapak-bapak. lengkap. Ingat banget gua. Orang kita nanya baterai ya, mau minjem baterai. Gua nggak tahu, gua udah karena udah capek. Gua tuh bilang, Pak punya baterai gak? Gitu. Dia cuma bilang, ngeleng pala gitu doang kan? Nggak ngeluarin suara tuh. Enggak. Seinget gue ya dia pokoknya sendiri Pak, gitu sambil neteng carrier-nya dengan muka yang flat. Gue aja ngobrol tapi dia tatapannya tetap ke depan gitu, kayak flat aja gitu. Teman-teman gue bilang hati-hati ya Pak, gitu. Iya, Karena kan udah malam coy, jam 9. Solo Dan hiking. harusnya kan kalau prosedur tuh naik kan nggak boleh sendiri. Semua gunung tuh gitu. Karena bahaya juga kan ya. Dan kita ngeliat belakangnya juga memang nggak ada. prosedurnya semua gunung nggak boleh naik, minimal pendakian tuh 3 orang. Oh gitu. Sendiri tuh nggak boleh. Gue nggak tahu deh itu. Kecuali lu naiknya lu datang sendiri terus lu join sama kelompok orang, itu baru boleh. Nah yaudah setelah dari itu ya kita nggak ada kejadian aneh-aneh lagi sih. Iya sampai akhirnya ya udah ketemu di pos 1, yang ketemu ojek tuh di pos 1 kan ya? Sebelum Kok sesudah sebelum pos 1, sih? Iya. sesudah Bayangan lah ya. Iya, udah ngelewatin ngelewatin pos 1 itu. udah nih, aduh ada orang nih, ada motor. Udah temen gue pada udah lu naik ojek aja, karena udah nggak sanggup juga kayaknya ya ngebopong gue. Dan gue juga kayak ya udahlah nggak apa-apa, bodo amat, gue bayar. Iya, udah bayar berapa, gue udah bingung duduknya harus kayak mana karena kaki gue ini nggak bisa nekuk. Terus udah gitu ya udahlah, sampai akhirnya ya udah gue naik ojek dan yang lain melanjutkan perjalanannya sampai base camp. Nanti di basecamp baru dibahas tuh. Bahas semuanya. Nah, gue dateng nih, datang ya kan. Oh, ketemu yang enggak, duluan ya? temen iya yang rombongan yang pertama itu langsung pada berdiri. Ya Allah, alhamdulillah, tuh Om Jenggo tuh yang ngomong, ya Allah Lina, lu gak kenapa-napa. Terus masih ini kakinya, gue bilang gitu. Tadi kita udah hampir mau ke minta bantuan siapa sih? Pak siapa? Gue lupa namanya deh. Yang ingin Gunung Gedenya lah pokoknya, yang ngurus-ngurusin kita ke Gunung Gede buat pendaftaran gitu-gitu. Buat manggilin ranger karena kalian belum pada dateng. Posisinya udah jam 10, hampir setengah 11. Gua sampai tuh. Udah lebih lama banget kan? Lama banget kan? Udah kayaknya gue rasanya pas ngeliat base camp tuh ya Allah, nangis gue. Terus ya udah pada bantuin gue turun. Terus udah gitu pas itu dia cerita lah si Om Jenggo, kita tuh tadi panik karena bukan di base camp, maksudnya di mana tuh yang Simaksi ya? Iya. Ya di Simaksi, pasnya lewat situ, di situ orang-orang pada bilang ada cewek kakinya patah. Nah, mereka ininya mikirnya gua. Terus udah gitu dihubungin kan nggak bisa kan. Makanya dari situ kata dia, ya udah nih kita sampai base camp aja dulu. Coba nunggu. Maksudnya siapa tahu itu bukan Lina. Ternyata mereka udah cukup lama nunggu. Ya udah mikirnya yang patah itu gua katanya. Terus nggak tahu kenapa baru nyampe baru masuk chat adek gua karena kan di gunung kan gak ada sinyal ya. Ya udah terus hampir tadi mau kita panggil ranger, dia bilang gitu karena udah lama banget kok jedanya jauh banget, padahal kita kan turunnya nggak jauh beda, kata si Om Jenggo itu. Ya nggak tahu gue bilang nggak tahu Om, gue bilang gitu kan. Terus yang lain mana? Yang lain mah jalan, gue bilang gitu. Akhirnya disusul lah naik motor tuh, ada satu motor diganti-gantian. Akhirnya dia nyampe base camp, anak-anak ini bukan pada jalan tapi naik motor. Iya, udah pada give up lah. Give up, itu benar-benar capek. Nah dari situ ya udah kita bahas dah tuh yang dari
di atas tuh ada apa, Ada apa. di perjalanan Terus kalau itu lu kenapa. kenapa bisa lama banget gitu kan, nyampe setengah 11 baru pada nyampe, bahkan anak-anak cowok ini nyampenya hampir setengah 12. Mm-mm. Karena kan dari pos bayangan itu ke base camp lumayan. Berarti ini pada nunggu di pos bayangan itu. Enggak, kan tetap jalan, tetap jalan. tetap jalan pokoknya sampai kakinya dia belenyek kayaknya. Iya, kuku gue copot tau. Gara-gara pakai sepatu kecilan. Terus tambah kan hujan, terus di sananya juga gitulah keadaannya. Nah itu pas di pembahasan itu gimana tuh? Nah ya udah dari yang kita, ya gue ngambil kesimpulan sendiri ya, dari kita tersesat itu atau disasarin itu ya karena sesumbar sih. Om Jenggo sih yang ngingetin, dia langsung, lu inget nggak Lin, tadi pas di pos 3 ya, pos 4 sih, pokoknya antara 3 atau 4 lah ya, lu kan ngomong, wih kayaknya kita bisa nyampe nih habis sebelum maghrib, kita dari pos 5 sampai pos ini aja cuma jedanya sejam deh, kata gue gitu. Iya. Gue langsung astagfirullahaladzim, iya gue ngomong gitu, harusnya lu jangan ngomong kayak gitu. Ya udahlah, dari situ ya mungkin karena itu kali ya omongan gue terlalu sesumbar. Terus pas ditelaah lagi ceritanya, si Panjim sih yang kita tuh tadi diputerin, dia bilang gitu. Sampai 3 kali kata dia deh. Sampai 3 kali. Soalnya dia tuh notice karena si kantong plastik merah itu. Terus kita kayak, hah? Yang masa sih? benar Masa kata sih? gitu. Masa Gitu. sih? Lo tau dari mana? Cuma si Panjim ini yang nyadar. Yang ya Iya. Sampai Itu dia- nggak ada yang notice. nggak ada yang notice sama sekali. Sepanjang sampai ngomong, kita tuh sebenarnya diputerin tahu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ya karena si kantong plastik merah itu yang ngebuat gue sadar kita diputerin. Karena gue tuh ngeliat itu 3 kali gitu katanya. Gue ngeliat si kantong plastik itu Dilewatin ya. iya, sampai kenapa dan sampai ketemu si kantong plastik merah yang ketiga kali, dia sampai ngomong ke si Lina, sini Lin, lu gue gendong aja gitu. Iya. Karena gue Pas sadar. 3 kali dia Pas ke- ngeliat di Si- situ aja, akhirnya kenapa makanya muncul kata-kata yaudah lu gua gendong aja, karena udah nggak beres, dia udah ngerasa wah ini udah nggak beres nih. Udah nggak beres nih, kita udah diputerin 3 kali. Itu yang memperkuat gua diputerin ya itu karena ada statement Panjim yang kayak gitu. Nah yaudah kayak gitu, lanjut yang pembahasan yang di pos 2 ya, yang shelter iya. itu. Kenapa Om Dodo ngelarang itu? Ngelarang. Ya katanya sih gua ngelarang lu ngeres di situ karena katanya ada sosok nenek-nenek gitu di situ. Dia ngeliat ada Ada nenek-nenek. nenek-nenek, iya dia. Jadi dia berdiri gitulah, kayak macam jualan ya jatuhnya. Kan nenek-neneknya tuh di shelternya. Iya, Pas di iya, pas shelternya. shelternya. Di situ pas ngelewat itu bener-bener kayak anjir berat banget sini gua. Hawanya beda banget deh kanan sama kiri gua. Gimana? Karena emang nggak tahu ya, itu kayak horor banget nggak sih Nil? Iya. Ya kan? Ya lu bayangin nggak ada pendaki lain yang muncul di situ. Cuman kita doang. Gue, Singgi, Panji, Om Dode dan Eca. berlima doang. 5 aja ya. Dan setelah kita nemuin pos 2 itu kayak kehidupan tuh normal, ada suara motor, ada suara binatang. Gue lebih ininya ada suara orang ngaji. Iya, ada suara orang Sumpah, ngaji. di situ kayaknya udah kedengeran Dengar masjid suara yang udah kampung ke deh, kampung. suara kampung. Udah Iya, ada gua suara kayak, ngaji, gue ya Allah. alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pas di pos 2-nya ya. Iya, pas di pos 2 itu gua ketemu kunang-kunang, ketemu apa, maksudnya ada suara hewan gitu, kayak ya Allah, ini kali ya, maksudnya kayak udah selesai kali ya diputerinnya gitu. Kayak ketemu kehidupan lagi tuh kayak seneng banget gua, sumpah. Itu berarti kayak begitu keheningannya pecah langsung Iya. bahagia banget. Bahagia banget tuh di situ gua sampai ayo kita ngobrol aja yuk, kita ngobrol dari hal yang nggak penting sampai hal-hal yang penting diobrolin biar nggak sunyi-sunyi banget. Gue penasaran yang itu, yang tadi lu bilang di surken yang hewan lewat itu. Itu apa tuh kalau boleh tahu? Itu pertamanya Om Jenggo pas gue cerita dia bilang itu yang lo lihat kayaknya kuda deh. Hah, kuda? Gue bilang gitu kan, kayaknya nggak segede kuda deh, gue bilang gitu kan. Orang kayak kucing kok, gue bilang gitu kan. Kuda itu Lin yang lo lihat. Gue kayak apaan sih ya, maksudnya gue kan nggak percaya hal-hal gitu-gituan ya. Terus iya kali
Gue kayak yang iya aja. Emang kuda apaan? Gue bilang gitu. Terus mungkin bisa diceritain sama Singgi juga nih. Iya, gue kan membaliknya cerita ke nyokap kan. Mau kemarin Dede disasarin lah gitu, masa kayak cerita yang hal-hal mistis di itunya. Kan nyokap kebetulan orang Sunda juga ya. Terus kayak si Lina kemarin diliatin hewan gitu mah gitu di Surya Kencana. Oh itu mah katanya ya mitosnya itu Hewan yang ditunggangi. hewan yang ditunggangi sama Prabu Siliwangi katanya. Katanya gitu. ya. Gue sih nggak tahu. Kuda ya? Iya kuda. Kereta kencana gitu katanya. Tapi yang lo lihat cuma fisiknya cuma sekelebat dan itu Iya. cuma hewan doang. Iya. Iya sih, Dan tapi- maksudnya nggak jelas hewan apa juga nggak tahu. Emang ada mitosnya kalau yang apa Surya Kencana nih itu kan masuk dari sini. Yang hutan sebelah sini tuh kalau kata orang dulu emang kerajaan gitu. Nah iya. Iya gitu. Nyokap juga cerita gitu. Gue ngasih lupa tahu. siapa yang bilang. Oh kayaknya Om Jenggo juga. Dia bilang kalau lu apa ya mungkin mata batin atau apa, entah dibilang beruntung, entah dibilang sial ya jatuhnya. Kalau itu lu bisa ngelihat si ya Istilahnya itu. Si Prabu Siliwanginya itu. itu sedang berdoa apa bertapa, gue nggak ngerti lah. Intinya ke situ lah. Karena itu kuda yang dia pakai. Karena kan Sunda kan terkenalnya kerajaannya yaitu kan Prabu Siliwangi, dan kalau nggak salah juga Gunung Gede itu salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Iya, dia Iya. masuk dari Jawa Barat. Ya, itu kalau mitos yang di surganya ya itu emang banyak orang lihat ya kereta kencana sih, kuda kencana gitu. Nah, emang larinya ke itu Hutan. hutan itu. Tapi itu kayak jadi satu pertanda nggak sih bang? Kayak ketika lo ngeliat kuda itu lo bakal ngalamin apa Nah, kalau gitu. itu kurang tahu sih kalau itu petanda atau apa. Jadi emang cerita rakyatnya begitu. Urban legendnya ya. Urban legendnya ya emang di hutan itu. Iya sih, emang gue ngelihatnya ngarahnya dari kanan ke kiri ke arah hutan. Iya. Maksudnya Cepet dari banget kayak daerah puncak set ke hutan gitu, kan. iya. Wih, apaan dalam hati gue kan kaget ya. Maksud gue ya kalau kucing lewat ya udah lewat aja kan, Iya, kelihatan biasa lah, aja, lewat iya. juga kelihatan. Dan maksudnya kalaupun bukan gue doang yang lihat, teman-teman gue yang lain, masa 10 cuman gue doang sih yang ngeliat ya kan, Iya. pasti notice, oh ya apaan tuh, pasti kan gitu. Ini cuman gue doang, makanya gue kayak udahlah diem aja. Pas nyampe base camp lah gue ngomong itu. Nah si Om Jenggo yang kayak mengartikan yang gue lihat itulah, gue kayak oh iya apa iya, sampai akhirnya ya Singgi ceritain ke nyokapnya. Ya udah, Dijelasin juga ya. iya apa ceritanya, apa yang diinin sama nyokapnya Singgi sama Om Jenggo tuh sama apa yang gue lihat itu ya si kuda itu gitu. Tapi kayak kan kalian nanya nggak sih ke rombongan yang di depan gitu kayak ngalamin Oh, lu ngalamin? apa? Enggak. Itu tau gak sih yang kata anak bayi? Yang Oh, tenda tapi itu mah nggak tahu sih ya. Itu mah enggak, kalau kata gue kayaknya itu mah pendaki lagi istirahat. Apaan tuh? Kalau boleh Soalnya tahu? pas sebelum nyampe pos 1 ya, ada orang yang buka tenda di dekat situ. Terus salah satu dari kawan kita bilang itu ibaratnya kayak jelmaan lah, bukan manusia. Tapi ya gue sih nggak percaya ya, maksudnya ya karena kan gue mikirnya apa sih, masa apa-apa kalau naik gunung disongong-songongin Ya. mistis gitu-gitu. Enggak, orang tadi ada kok orangnya. Terus ada suara anak kecil juga. Cuman yang gue herannya, kok lo mau sih naik gunung bawa Bayi. anak yang masih Iya. kayak balita lah jatuhnya ya. Kan kasihan, udah gitu kan dingin pasti. Itu sih. Cuman gue mikirnya itu rombongan asli kok. Kayaknya ya, tapi cuman yang janggal mah yang sendiri itu. Ya itu yang janggal Iya, sih. masih jadi pertanyaan Yang masih di sampai- sekarang lah. Itu pendaki asli apa bukan, nggak tahu. Ya, karena kan prosedurnya juga sebenarnya nggak boleh mendaki sendiri, apalagi itu malam ya, udah jatuh Iya. malam. Dan itu benar. baru pos 2-an lah ya. itu kayak ada kemungkinan nggak sih kayak dia misah sama kawan-kawannya enggak ya? Enggak, harusnya kalau itu harusnya ditungguin sih. Kalaupun- Karena dia juga nggak. Kalaupun kawan-kawan dia juga. ketinggalan kawannya pasti dia nanya dong, bang lihat Iya. orang Atau enggak gitu." kita Ada ngelihat interaksi lah ya. rombongannya. Dan itu kita nggak ketemu sama sekali. Terus ada jamnya nggak sih, Indra? Maksudnya kayak jam minimal naik tuh daki tuh jam berapa, tutupnya apa gimana? Harusnya sih
enggak ya, cuma nggak dianjurkan dong kalau naik malam tuh. Nah apalagi kalau Cibodas, emang tuh kalau Cibodas lu jam misalkan habis maghrib lah, itu udah nggak boleh lewatin yang ada sungai, aliran sungai itu Iya, tahu. menuju pos 1 itu. Nah itu kalau di Cibodas. Kalau di Putri gua kurang tahu deh. Kayaknya ya itu prosedur umumnya ya naik nggak boleh sendiri. Terus kalau itu juga nggak boleh malam banget naiknya juga. Ya kalau naik di jam habis maghrib itu masih logis lah. Tapi itu juga kalau rame ya, kalau berdua bertiga gitu. Oke, masih jadi misteri dia siapa. Iya. Ya cerita dari kita gitu aja sih. Cuman apa yang kita alamin nggak bikin gue kapok juga sih untuk naik gunung. Mungkin kalau di kemudian hari ada teman atau ada yang ngajak, kalau gue bisa waktunya ada ya boleh-boleh aja lah pokoknya. Ya karena kan emang gunung juga kan bukan, jangan nyari horornya. Kalau Iya, Ya. benar. Kalau nyari horor di mana aja ada lah Ada, ya. iya. ada, Ya udah, cukup sekian cerita dari narasumber kita. Tetap pantengin channel kita. Bakal ada narasumber dengan cerita-cerita horor yang berbeda. Tetap di Gulita TV. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, gua Angga. Gua Andra. Kita pamit undur diri.